Saudara-saudari, kita mendengarkan beberapa ucapan yang disampaikan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil mengenai orang buta menuntun orang buta, digunakan untuk mengkritik, melawan orang Farisi, dan juga digunakan sebagai peringatan bagi para pengajar palsu dalam jemaat. Pengajar Kristiani yang sejati akan selalu menjadi seorang murid dari Sang Guru, dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia tidak akan mengurangi atau melampaui ajarannya. Di sini pentingnya bagi kita yang diberi kepercayaan untuk mengajar, menjadi pengajar, maka pentingnya kita mempunyai sikap untuk selalu belajar menjadi seorang murid dari Tuhan Yesus. Sikap ini harus senantiasa kita bangun, senantiasa belajar dari Tuhan Yesus dan menyesuaikan apa yang kita ajarkan kepada orang lain sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai pedoman, sebagai patokan yang baku bagi kita yang diberi kepercayaan untuk mengajar. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak bertentangan, berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, tidak mengurangi atau melampaui dari ajaran Tuhan Yesus. Maka pentingnya bagi kita senantiasa mempunyai sikap seorang murid, senantiasa tinggal di dalam Yesus, bersatu dengan Tuhan Yesus, membangun relasi yang mendalam dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, mengenai ucapan balok atau selumbar digunakan untuk menghindari mengadili orang lain. Karena sikap penilaian kita terhadap orang lain cenderung seenaknya, gegabah, sehingga menilai orang lain cenderung keliru, salah. Maka pentingnya kita mempunyai sikap menyadari akan keterbatasan kita, sehingga kita tidak pongah dalam melihat, menilai orang lain. Kiranya dengan kita menyadari keterbatasan kita, maka dari diri kita akan lahir sikap rendah hati. Untuk itu Presiden kasih melalui sabda Tuhan Yesus ini, bagaimana kita sebagai murid dalam hidup kita tidak menghakimi orang lain, tidak mengadili orang lain, supaya kita pun tidak dihakimi, diadili oleh Tuhan. Karena suatu takaran
yang kita gunakan ya untuk menilai orang lain ya, akan digunakan untuk menilai kita ya, mengadili kita atau menghukum kita. Melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk selalu bersikap baik ya, terhadap sesama kita. Hendaknya kita juga selalu ya, mempunyai sikap ya, untuk senantiasa ya, mengampuni sesama kita, supaya dalam hidup kita juga memperoleh ya, pengampunan belas kasih dari Tuhan sendiri.